yang saya banggakan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan tentang dua materi kitab tafsir. Yang pertama adalah At-Tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim karya Aisyah Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Bintu Syati. Kemudian yang kedua adalah kitab Tafsir Khawatir Haulal Quran atau yang lebih dikenal dengan Tafsir Asy-Sya'rawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sebelum kita mendiskusikan dua materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada mu'allif kitab, yakni Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dan juga Syekhah Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Semoga kita mendapatkan keberkahannya ya, dan juga kita hadiahkan, kita kirimkan kepada guru-guru kita. Kemudian semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah, semoga adik-adik beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga apa yang menjadi hajat adik-adik semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Ila hadhihi ni'matul Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita langsung diskusi saja karena waktu kita sudah menunjukkan jam 11:30 ya. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Oke, saya persilahkan kepada adik-adik, barangkali ada hal-hal yang mungkin kurang jelas materi yang sudah disampaikan di video, atau hal-hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Tidak ada nih. Ibu, saya mau bertanya. Kalau tidak ada, oke. Silahkan Nur Anissa. Itu di yang pertama tuh yang Bintu Syati. Nah, itu mazhab fikihnya dan aliran kalamnya itu apa ya, Bu ya? Kenapa? Kedengeran nggak Bu suaranya? Kayak rame ya? Gimana tadi? Itu yang Bintu Syati, mazhab fikihnya dan aliran kalamnya itu apa ya, Bu? Oke, sudah. Dan satu lagi, Bu, kenapa dinamakan yang kedua tafsir apa tuh, Khawatir ya? Khawatir karya Imam Syekh Mutawalli. Itu kenapa dinamakan tafsir Khawatir? Kenapa? Nggak ada suaranya, Bu ya? Ada, cuma rame. Jadi saya kurang begitu jelas. Kenapa dinamakan apa? Kenapa dinamakan tafsir Khawatir? Oke, makasih Nur Anissa. Yang lain?
Ibu, saya izin bertanya. Jelita, silahkan. Untuk yang kitab tafsir Al-Bayani karyanya Bintu Syati ya. Ini beliau kan dari sejauh kita pelajari kayaknya baru pertama kali ya Bu penafsirnya dari wanita. Ini apakah beliau bisa disebut juga pelopornya ulama tafsir wanita di kontemporer atau sebelumnya emang ada lagi Bu? Cuma karena ini kan dari RKPS-nya dari Aisyah gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang keduanya, ini masih tentang Al-Bayani, Bu. Saya masih kurang paham yang ini, Bu. Metode kitab tafsirnya ini kan ditetapkan oleh Amin Al-Khuliah, yang beliau di mana suaminya juga termasuk suaminya. Ini ada 2 kajian seputar Al-Quran dan kajian mengenai Al-Quran itu sendiri. Nah, perbedaannya saya masih kurang paham, Bu. Udah itu aja. Terima kasih, Bu. Oke, makasih Jelita. Yang lain? Baru 2. Tidak ada nih. Cek. Satu lagi. Baru 2, Nur Anissa sama Jelita. Beneran 2 aja? Mungkin sambil jalan kali ya, Bu. Oke, ini saya
Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada 2 penanya ya. Cek suara saya ada? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Ada pertanyaan dari Nur Anissa sama pertanyaan dari Jelita ya. Oke, madhab fikih dan aliran kalam, kenapa dinamakan tafsir khawatir, mufasir pertama, Oke. Saya awali dengan tafsirnya Bintu Syati dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disampaikan ya di video bahwa tafsirnya Aisyah Abdurrahman Ad-Dokturah ya, di sini disampaikan Ad-Dokturah Aisyah Abdurrahman atau yang lebih dikenal dengan Bintu Syati itu adalah tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim. Beliau ini hanya menafsirkan 2 jilid ya, bentuknya 2 jilid, hanya menafsirkan surah 14 surah saja. Ini juz 2 hanya surah Al-Alaq, surah Al-Qalam, Al-Asr, Al-Lail, Al-Fajar, Al-Humazah dan Al-Ma'un. Sementara yang jilid pertama itu hanya surah Ad-Duha, Asy-Syarah, Az-Zalzalah, Al-Adiyat, An-Nazi'at, Al-Balad, dan At-Takatsur. Tapi sebelum masuk ke pertanyaan, saya ingin menjelaskan ya, bahwa di video memang sudah disampaikan ya, tapi di sini saya ingin menyampaikan bahwa kitab tafsir Al-Bayani lil Quran Al-Karim karya Aisyah Abdurrahman ini menginspirasi kita semua ya. Kita semua sebagai perempuan ternyata kita bisa ya. Aisyah ini menunjukkan bahwa perempuan itu ternyata bisa setara dengan laki-laki. Kira-kira begitu ya. Mungkin yang tadi kata Jelita menyampaikan, selama ini memang kita mengkaji banyak kitab tafsir, mulai dari klasik ya. Tapi memang belum ada yang perempuan. Nah, baru ini, Aisyah Abdurrahman ini baru merupakan sosok perempuan. Dan beliau ini adalah seorang mufasir kenamaan ya. Jadi memang kitab tafsirnya ini cukup populer ya. Dan memang respon masyarakat terhadap kitab tafsir ini sangat mengapresiasi ya. Karena gagasan yang ditawarkan oleh Aisyah Abdurrahman ini luar biasa. Meskipun memang gagasan yang ditawarkan oleh Aisyah ini adalah inspirasi dari suaminya, yakni Profesor Amin Al-Khuli. Ya, jadi beliau ini ketemu sama suaminya itu ketika menjalani kuliah ya, kuliah S2. Jadi sambil menyelam minum air, jadi bertemu dengan suaminya ya. Ada nggak dosen yang masih single? Ada atau nggak di IAT? Nggak ada ya? Kayaknya nggak ada, Bu. Istri semua. Nggak ada ya? Oke, mungkin nanti ketika S2 ada yang single bisa lah ya mengikuti Amin Al-Khuli sambil menyelam minum air, kira-kira begitu ya. Nah, beliau ini memang terinspirasi dari apa yang disampaikan oleh Amin Al-Khuli. Amin Al-Khuli ini memang dosen ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Oke, tapi sebelum masuk situ, saya ingin menyampaikan bahwa memang kalau kita melihat pendidikan Aisyah Abdurrahman itu kan berlika-liku ya. Mungkin kalau kita sekarang mah sudah mudah ya, mau daftar, mau kuliah, itu mungkin sudah tidak seperti Aisyah Abdurrahman ya. Seharusnya semangat kita tentunya harus melebihi Aisyah Abdurrahman ya. Jadi beliau ini kalau melihat ya,
ketika mau masuk sekolah dasar nggak dibolehin, tapi karena dukungan kakeknya, akhirnya orang tuanya, ayahnya terutama ya, akhirnya luluh ya dan membolehkan Aisyah itu sekolah dasar. Tapi ketika sudah selesai sekolah dasar, kebetulan juga usianya juga sudah 12 tahun. Nah, di situ ayahnya cukup sulit ya untuk mengizinkan kembali Aisyah untuk melanjutkan di sekolah menengah pertama. Karena memang ketika perempuan itu usia 12 tahun, itu memang budaya pada masa itu. Sepertinya tidak hanya Mesir ya, di Indonesia pun juga seperti itu. Misalnya ya, konteks Indonesia Kartini, di usianya yang 12 tahun, itu kan sudah tidak boleh, beliau ingin melanjutkan sekolah lagi ya, tapi kan sudah tidak diizinkan. Karena memang tradisi pada saat itu, perempuan ketika sudah di usia 12 tahun ya harusnya sudah di rumah, sudah mulai dipingit ya, tinggal menunggu siapa yang kita tinggal, perempuan itu tinggal menunggu ya, menunggu kedatangan laki-laki, apakah mau dinikahi menjadi istri pertama, kedua, ketiga, ataupun keempat, kira-kira begitu ya. Jadi memang perempuan ketika sudah di usia yang sudah mulai usia remaja ya, sudah memulai usia remaja, memang perempuan nggak boleh keluar, harus sudah mulai dipingit di dalam rumah. Tapi karena kegigihan ya, dan Aisyah Abdurrahman bintu Syati ini juga didukung oleh ibu dan juga kakeknya ya, yang kemudian akhirnya singkat cerita ya, Aisyah Abdurrahman bintu Syati ini bisa melanjutkan di sekolah menengah pertamanya. Tetapi ketika sudah 1 tahun menjalani sekolah menengah pertama, kakeknya meninggal. Jadi yang mendukung penuh itu sudah tidak ada, kira-kira begitu ya. Makanya sama ayahnya diminta pulang. Aisyah disuruh pulang. Tapi ketika Aisyah itu pulang ya ke rumah, tapi tidak kemudian beliau itu semangat belajarnya itu menyusut ya. Jadi beliau masih tetap mengkaji berbagai literatur, kitab-kitab yang memang dikaji di sekolah menengah pertama. Beliau otodidak ya, belajar sendiri. Yang kemudian nanti di tahun ketiganya beliau mengikuti ujian. Dan alhamdulillah lulusnya dengan nilai yang luar biasa ya. Jadi mungkin kalau sistem pembelajaran dulu tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang misalnya Jelita 8 kali tidak masuk kuliah, kita sudah, dosen itu sudah ngasih tanda ya. Dan nanti nilai itu nggak keluar, kira-kira begitu ya. Tapi kalau dulu, mungkin sistem pembelajarannya tidak seperti sekarang, yang memang kalau memang anak tersebut menguasai materi yang dipelajari dalam level pendidikan tersebut, dia tidak masalah, kira-kira begitu ya. Yang penting dia menguasai materi yang disampaikan. Tapi kalau dalam konteks saat ini, pendidikan saat ini, kalau anak-anak itu diizinkan tidak masuk kuliah, yang penting menguasai materi, sepertinya malah tidak mau membaca ya. Berbeda dengan kondisi Aisyah dulu. Oke. Jadi artinya apa? Tidak kemudian menyusut semangat Aisyah Abdurrahman untuk terus belajar ya. Yang kemudian akhirnya ketika sudah selesai sekolah menengah pertama, beliau melanjutkan ke sekolah keguruan karena memang belum ada sekolah menengah atas ya. Jadi habis sekolah menengah pertama langsung ke sekolah keguruan. Singkat cerita habis sekolah keguruan masuklah ke universitas. Nanti di universitas beliau masuk S1, S2, S3 sampai selesai ya, mengambil jurusan sastra Arab. Oke, mengambil jurusan sastra Arab dan berakhir dengan beliau mendapatkan gelar guru besarnya ya di bidang sastra Arab. Oke, kalau tadi Jelita menanyakan apakah beliau ini mufasir pertama perempuan ya. Kalau dari pandangan beberapa ulama ya, memang Aisyah Abdurrahman bintu Syati ini memang dikategorikan sebagai mufasir perempuan pertama. Ya, terlepas nanti setelah itu ada mufasir perempuan yang lain ya, seperti ada Zainab Al-Ghazali dengan nadharatu fi kitabil Quran, fi kitabillah atau fi kitabil Quran itu ya, fi kitabillah kalau tidak salah.
Beliau itu lahir tahun 1917 kalau tidak salah ya. Kalau Aisyah kan 1911. 1913 ya, mohon maaf. Aisyah itu 1913, kalau Zainab Al-Ghazali ini 1917 dan wafatnya 2005. Kalau Aisyah itu wafatnya berapa ya? 98 bukan? Iya, Ibu. Iya, Bu, 98. 98 ya? Oke. Saya agak lupa-lupa. Ya, jadi terlepas nanti belakangan ada beberapa mufasir perempuan, tapi memang jumlahnya tidak banyak ya. Tidak begitu banyak. Ya, tidak jauh-jauh ke Mesir ya. Kita dalam konteks Indonesia, adik-adik belajar tafsir Nusantara, sudah ada yang perempuan belum? Belum, Bu. Belum ya? Mulai dari Turjumanul Mustafid karya Asyidili, tafsir Marah Labid karya Nawawi Al-Bantani, sampai pada tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab. Itu kan semua laki-laki. Mana yang ada perempuan? Ada itu tafsir Kemenak cetakan tahun berapa ya? Itu timnya ada yang perempuan, tapi hanya satu. Selebihnya didominasi oleh laki-laki. Tentunya setelah kita mempelajari tafsir Al-Bayani ini menginspirasi kita ya untuk bisa seperti Aisyah Abdurrahman bintu Syati ini, bahwa memang perempuan itu ya punya hak yang sama ya dengan laki-laki, kira-kira seperti itu. Oke, jadi memang kalau di era klasik belum diketahui ya mufasir perempuan karena memang didominasi oleh laki-laki ya. Itu untuk jawaban pertama untuk Jelita ya. Oke, tadi ketika Jelita menanyakan apa sih sebetulnya gagasan yang dimaksud gagasan utama dari Aisyah Abdurrahman bintu Syati ini. Oke. Saya langsung memberikan contoh. Jadi memang gagasan yang ditawarkan oleh Aisyah Abdurrahman bintu Syati ini sebetulnya terinspirasi dari yang disampaikan oleh suaminya, yakni Profesor Amin Al-Khulli ya. Jadi Amin Al-Khulli itu punya karya tentang namanya ya, Manahijut Tajdid fin Nahwi wal Balaghah wat Tafsir wal Adab. Manahijut Tajdid ya, nanti adik-adik bisa download ya. Manahijut Tajdid fin Nahwi wal Balaghah wat Tafsir wal Adab. Metode ya, Manahijut Tajdid. Metode pengharuan tafsir dan sastra adab ya. Itu Amin Al-Khulli ya. Ya, saya sambil apa sebetulnya gagasan yang ditawarkan oleh Amin Al-Khulli yang kemudian menginspirasi Aisyah Abdurrahman bintu Syati dan diterapkan dalam karya tafsirnya? Yang pertama, seorang mufasir itu ketika menafsirkan Al-Quran itu harus memahami dua hal. Hal yang pertama itu apa? Adalah ma fil Quran. Seorang mufasir itu harus memahami apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Kita harus memahami betul. Oke, saya coba contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Alaq ya. Suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai pada ayat yang terakhir. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ya, beliau seringkali sebelum masuk ke penafsiran, beliau akan menjelaskan tentang prolognya ya, prolog daripada surah Al-Alaq itu. Di sini beliau sampaikan bahwa surah ini, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu dikenal dengan nama suratul Alaq. Ya. Tetapi memang sebagian mufasir itu menyebutkan lain ya. Seperti Imam At-Tabari menyebutkannya dengan nama suratul Iqra atau Iqra bismi rabbika. Atau misalnya Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsir Al-Kabirnya atau tafsir Mafatihul Ghaib ya, itu menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu suratul Qalam.
Ya, suratul qalam. Sementara kalau nun wal qalami wa ma yasturun itu Fakhruddin Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya menamakan suratul nun dan seterusnya ya. Jadi di sini diberikan penjelasan gambaran umum tentang surah Al-Alaq. Ini juga menjelaskan sabab nuzulnya ya. Di mana Jibril menemui Nabi Muhammad di dalam gua Hira ya untuk menurunkan wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke, coba kita lihat misalnya ketika ayat yang kedua, khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Oke, coba kita lihat. Misalnya ya. Fahadzal insan alladzi khalaqahu Allahu min 'alaq. Tadi kan sudah disampaikan ya, khalaqal insana min 'alaq, bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Gagasan yang ditawarkan oleh Aisyah Abdurrahman bintu Syati ketika menafsirkan Al-Quran, maka langkah yang pertama, sang mufasir itu harus memahami betul ma fil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Ya, maksudnya apa? Berarti sang mufasir itu harus memahami betul redaksi yang ada di dalam Al-Quran, harus memahami betul susunan katanya, harus memahami betul kandungan atau nahwu sorofnya ataupun yang lainnya, itu harus memahami betul. Itu namanya ma fil Quran, apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran dalam bentuk teks, maka yang harus dipahami teks itu sendiri, apa yang ada di dalam teks itu sendiri, itu namanya ma fil Quran. Di sisi lain juga ketika menafsirkan Al-Quran, untuk ma fil Quran ya, sang mufasir itu juga harus mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain supaya memahami ayat itu secara komprehensif, ya, secara utuh. Misalnya ketika Aisyah Abdurrahman menafsirkan khalaqal insana min 'alaq, manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Maka di sini Aisyah Abdurrahman bintu Syati akan mengaitkan ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan manusia. Itu dikaitkan dan diurutkan sesuai dengan ala tartibin nuzul, diurutkan sesuai dengan tartib nuzul. Karena surah Abasa sama apa duluan Abasa, maka Aisyah itu akan mendahulukan surah Abasa dulu, baru surah At-Tariq, baru surah Yasin, dan seterusnya ya. Jadi diurutkan sesuai dengan tartib nuzul. Dalam rangka apa? Supaya konsep tentang penciptaan manusia itu dipahami secara utuh. Misalnya kalau adik-adik membaca konsep jihad misalnya ya, itu kan mungkin oleh kelompok sebelah dipahami jihad itu adalah berperang, kira-kira begitu ya. Tetapi kalau misalnya adik-adik ingin mengumpulkan, mengidentifikasi semua ayat-ayat yang berbicara tentang jihad, yang kemudian nanti diurutkan sesuai dengan tartib nuzuli, jadi didahulukan yang turun duluan, baru kemudian turun yang belakangan, itu diurutkan, maka kita akan tahu bahwa syariat jihad itu sebenarnya tidak hanya berperang, tetapi bagaimana kita beribadah itu juga bagian daripada jihad. Jadi syariat jihad, perintah berjihad di era sebelum Nabi berhijrah atau di surah-surah Makkiyah itu bukanlah perintah berperang. Berbeda dengan perintah berjihad di surah-surah Madaniyah, memang diperintahkan untuk berperang. Ya, jadi harusnya sang mufasir itu ketika mengaitkan ayat-ayat yang memang secara tema itu sama, maka akan dipahami dipahami secara utuh, secara komprehensif, tidak secara parsial, kira-kira begitu ya. Makanya di sini ketika khalaqal insana min 'alaq, manusia itu diciptakan dari segumpal darah, maka beliau di sini mengaitkan misalnya di surah Abasa, kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah
min nutfah. Jadi di ayat yang lain itu manusia diciptakan dari, mohon maaf, dari air mani, setetes air mani. Di surah At-Tariq misalnya, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq. Bahwa manusia itu diciptakan dari air yang terpancar. Oke. Kemudian di surah Yasin misalnya, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah. Dari nutfah ya. Atau di surah Al-Kahfi, akafarta billadzi khalaqaka min turab thumma min nutfah. Jadi pertama diciptakan dari debu, kemudian diciptakan dari setetes air mani. Ya, jadi kalau Adam itu dari debu, kalau kita semua dari nutfah, kira-kira begitu ya. Terlepas memang temuan di era saat ini katanya, mohon maaf, air kencingnya orang yang hamil itu katanya ya, itu ditemukan ada kandungan tanahnya, kira-kira begitu. Karena memang apapun yang kita makan kan semuanya berasal dari tanah ya. Kita bisa makan pepaya, kita bisa makan sayur-sayuran, buah-buahan, semuanya itu berasal dari tanah. Makanya wajar ketika orang yang hamil itu ya apa? Mohon maaf, air kencingnya ya itu ada yang menyebutkan ya, ada yang menyampaikan mengandung air tanah, mengandung tanah. Kandungannya itu ada tanahnya. Dan seterusnya ya. Kemudian ada juga di surah Al-Hajj. Ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab. Ya, di sini juga min turab, kemudian min nutfah, summa min 'alaqah, summa min mudghah, dan seterusnya ya. Jadi Aisyah Abdurrahman bintu Syati ketika menafsirkan Al-Quran, beliau akan mengaitkan ke ayat-ayat yang berbicara hal yang sama, dan itu disebutkan secara keseluruhan ya, hampir banyak sekali beliau menyebutkan ayat-ayat, dan yang kemudian diurutkan sesuai dengan tartib nuzul. Mungkin kalau adik-adik sudah mengenal tafsir maudhu' ini, mungkin mendengarkan ini hal yang mungkin sudah wajar gitu ya, sudah lumrah. Artinya bukanlah sesuatu yang baru. Tapi perlu diketahui bahwa tafsir maudhu'i pada saat itu belum ada. Jadi disiplin keilmuan tentang konsep tafsir maudhu'i itu belum ada. Ya, belum ada. Jadi memang gagasan ini juga menjadi embrio ya, menjadi benih. Nanti yang kemudian akhirnya muncullah disiplin keilmuan tentang metode tafsir maudhu'inya Farmawi, metode tafsir maudhu'inya Hasan Hanafi, metode maudhu'inya Mustafa Muslim, ataupun yang lain ya. Jadi gagasan ini, makanya ketika kitab tafsir ini muncul, direspon oleh masyarakat pada saat itu sangat antusias ya, dan meminta kepada Aisyah Abdurrahman bintu Syati untuk menafsirkan yang lain sampai 30 juz. Tapi karena keterbatasan waktu dan juga beliau dipanggil ya oleh Allah, yang kemudian akhirnya kitab tafsir ini ya hanya 14 surat itu ya. 14 surat. Oke. Pertanyaannya kemudian kenapa hanya 14 surat? Oke ya. Nanti yang dua gagasannya nanti dulu ya. Kenapa hanya 14 surat? Jadi kalau kita lihat 14 surat ini kan misalnya ya, di jilid kedua itu ada surah Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Ashr, Al-Lail, Al-Fajr, Al-Humazah, Al-Ma'un. Kemudian yang pertama ada Al-Duha, Al-Syarah, Al-Zalzalah, Al-Adiyat, Al-Nazi'at, Al-Balad, dan Al-Takatsur. Jadi kalau di pendahuluannya beliau itu menyampaikan bahwa surah-surah ini kalau secara konten ya, isinya itu berisikan tentang pokok-pokok ajaran Al-Quran. Jadi pokok-pokok ajaran Al-Quran. Makanya beliau mengambil surah-surah Makkiyah ya, karena memang menurut adik-adik bedanya apa? Surah Makkiyah sama surah Madaniyah secara isinya ya, bedanya apa?
Apa bedanya, Dek? Lupa ya? Ulumul Quran 1 ya, Makkiyah Madaniyah. Jadi dulu mungkin kalau ada belajar Ulumul Quran ya, itu kan kalau Makkiyah ayat-ayatnya lebih kepada ajaran tauhid, ajaran akhlak ya. Sementara kalau surah Madaniyah, ayat-ayat Madaniyah itu berisikan syariat, berisikan hukum ya. Ada juga yang mengatakan kalau Makkiyah itu ya ayuhan nas. Sementara kalau Madaniyah itu ya ayyuhalladzina amanu, begitu ya. Nah, oke. Kalau melihat perbedaan-perbedaan itu ya, karakter dari masing-masing surah Madaniyah ataupun Makkiyah, ini menunjukkan bahwa memang surah Makkiyah itu lebih universal. Lebih universal itu dalam artian surah Makkiyah itu lebih menyapa isinya ya, menyapa masyarakat manusia, menyapa manusia secara keseluruhan. Berbeda dengan Madaniyah, ayat Madaniyah itu lebih banyak menyapa orang-orang Muslim saja. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Nah, yang diwajibkan puasa itu kan hanya orang-orang yang beriman ya, la'allakum tattaqun, kira-kira begitu. Atau perintah aqimus shalah wa atuz zakah, atau ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara, itu kan juga di Madinah ya. Ketika Nabi berhijrah, setelah Nabi berhijrah. Artinya apa? Ayat-ayat Makkiyah itu lebih universal. Isinya ya berisikan tentang pokok-pokok ajaran Al-Quran itu sendiri. Dan itu menyapa semua manusia secara keseluruhan ya. Berbeda dengan ayat-ayat Madaniyah yang lebih kepada menyapa orang-orang Muslim, yang itu tadi ya. Kenapa di Madaniyah, ayat Madaniyah itu ada penjelasan munafik? Karena memang orang munafik itu baru muncul ketika Nabi sudah berhijrah. Ketika Nabi sebelum berhijrah, itu orang-orang munafik itu belum terlihat ya, tidak ada. Karena kan orang munafik, kenapa kok orang munafik itu muncul ketika Nabi sudah berhijrah? Karena Islam di Madinah itu kan sudah mulai kuat ya. Satu persatu sudah pada masuk Islam, yang kemudian akhirnya karena di situ Islam sudah memiliki kekuatan, berbeda dengan ketika Nabi sebelum berhijrah, Islam masih minoritas, ditindas menjadi kaum yang lemah, maka di situ tidak ada munafik. Ya kalau ada orang yang tidak suka ya sudah, itu bagian daripada orang-orang kafir Quraisy. Misalnya begitu ya. Tapi kalau ketika Nabi di Madinah, ketika sudah berhijrah, karena Islam di situ sudah mulai kuat ya. Dan di situ Islam juga sudah mulai mengatur tatanan dalam internal Islam itu sendiri, maka di situ muncullah orang-orang munafik, kira-kira begitu ya. Yang kalau di luarnya kelihatan Islam, tapi ternyata di belakangnya dia tidak bersikap seperti orang Islam, kira-kira begitu ya. Makanya muncullah orang-orang munafik. Oke, saya kembali lagi ke tadi, bahwa ayat-ayat Makkiyah itu memang lebih universal ya ketimbang ayat-ayat Madaniyah, yang memang ayat Madaniyah lebih banyak menyapa orang-orang Muslim. Oke, itulah yang bisa dikaitkan ya. Tadi kan Aisyah menyampaikan bahwa surah-surah inilah yang berisikan tentang inti daripada pokok-pokok ajaran Al-Quran. Misalnya surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kan perintah untuk bagaimana kita harus membaca berbagai hal ya, di ayat yang pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Makanya di sini dipilihlah surah-surah ya, surah-surah pilihan menurut Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Ada surah Al-Asr tentang bagaimana kita memanage waktu, misalnya begitu ya.
surah Al-Lail, surah Al-Fajr, Al-Humazah, Al-Ma'un, itu bagaimana kita bersosial ya. Di situ kan ada wala yahubbu ala ta'amil miskin, kita menghargai orang-orang anak yatim, anak-anak miskin, orang-orang miskin ya, dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian alasan yang menjadikan Aisyah Abdurrahman bintu Syati memilih 14 surat ya. Tapi memang yang disayangkan beliau tidak menafsirkan secara keseluruhan. Padahal saya pribadi sebagai seorang perempuan penasaran juga ya, bagaimana gagasan beliau dalam membaca ayat-ayat perempuan, karena kan beliau adalah seorang perempuan ya. Tetapi kalau misalnya adik-adik ingin melihat bagaimana gagasan Aisyah Abdurrahman bintu Syati terhadap hak-hak perempuan, ya itu bisa dibaca di karyanya beliau Al-Mafhum Al-Islami li Tahriril Mar'ah, itu bisa ya dibaca. Al-Mafhum Al-Islami li Tahriril Mar'ah. Itu menarik juga ya bagaimana beliau menyuarakan bahwa perempuan itu, bagaimana kebebasan perempuan, di mana perempuan itu harusnya setara dengan laki-laki dan seterusnya ya. Itu bisa dibaca di situ. Oke, saya kembali lagi kepada penjelasan yang tadi ya, bahwa ketika menafsirkan Al-Quran itu menurut Aisyah Abdurrahman bintu Syati yang terinspirasi dari suaminya, bahwa ketika menafsirkan Al-Quran itu seorang mufasir itu harus memahami ma fil Quran, apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri, makanya harus dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain juga yang memiliki pembahasan yang sama dan diurutkan sesuai dengan tartib nuzuli supaya pemahaman itu utuh ya, kita bisa memahami bagaimana perkembangan pemaknaan itu. Misalnya yang tadi saya sampaikan ya, jihad. Jadi ternyata jihad itu tidak hanya jihad berperang fisik ya, tetapi juga berperang non fisik. Adik-adik di sini belajar, harusnya siang-siang enaknya tidur ya, apalagi hujan-hujan begini ya, enaknya tidur. Tapi adik-adik mau meluangkan waktu untuk belajar, mau berkorban membeli data dan lain sebagainya ya. Ini kan juga bagian daripada pengorbanan, bagian daripada jihad, kira-kira begitu ya. Nah, ketika sang mufasir itu mengaitkan ayat-ayat yang semakna dengan itu, dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, maka akan tergambar konsep atau kandungan ayat Al-Quran itu yang sedang dikaji. Tergambar secara utuh bagaimana sebetulnya yang diharapkan oleh Al-Quran, kira-kira begitu ya. Makanya misalnya yang tadi khalaqal insana min alaq, maka akan diketahui konsep penciptaan manusia itu seperti apa, begitu ya. Kalau tidak mengaitkan dengan ayat-ayat yang lain, mungkin nanti dipahaminya secara parsial. Oh, perempuan itu perempuan manusia itu diciptakan dari manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Padahal ada ayat yang lain yang mengatakan manusia diciptakan dari min turab, min nutfah, mimma indafiq, atau min nutfatin amsyaj, ataupun yang lain ya. Maka ketika kita bisa mengaitkan semua ayat-ayat yang berbicara hal yang sama, maka kita akan tahu betul, oh ternyata konsep manusia di dalam Al-Quran itu seperti ini. Adik-adik melihat Al-Quran berbicara manusia itu menggunakan kata-kata apa saja? Apa saja misalnya? Insan, bashar. Oke, insan, kemudian bashar, apa lagi? Insan, bashar, terus? Anas bukan, Bu? Oke, Anas, terus apa lagi?
Apalagi al-ins ya. Ya ma'syaral jinni wal ins itu juga menggunakan kata, itu juga menunjukkan manusia ya. Jadi kalau dikaitkan dengan semua ayat yang berbicara tentang hal yang sama, maka akan tergambar. Itu seringkali Al-Quran itu menggunakan kata al-insan. Tidak menggunakan kata al-bashar, tidak menggunakan kata anas, tidak menggunakan kata al-ins. Ya. Begitu juga ketika melihat ayat berikut al-insana ma lam ya'lana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam ya. Jadi ketika berbicara al-insan itu menunjukkan bahwa manusia itu diberi ilmu oleh Allah. Artinya apa? Al-insan itu dipakai oleh Al-Qur'an menunjukkan manusia yang memiliki peradaban yang tinggi. Karena apa? Manusia itu berilmu. Allah memberikan ilmu kepada manusia. Kira-kira begitu ya. Berbeda ketika Al-Quran menggunakan kata al-bashar. Al-bashar itu lebih kepada manusia secara biologis ya. Kita bisa minum, manusia itu butuh minum, manusia itu butuh makan, manusia butuh tidur ataupun yang lain ya. Makanya apa? Di ayat beberapa ayat itu apa? Misalnya contohnya yang menggunakan kata bashar. Ini ya, misalnya ya di surah Al-Isra ya. Di surah Al-Isra ayat 94 ini misalnya wa ma mana'an nas ayyuminu idz ja'ahumul huda illa an qalu ab'atsallahu basyarar rasula. Ini kalau kita melihat artinya, adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Nah, di situ menggunakan bashar, tidak menggunakan kata insan. Jadi orang-orang kafir Quraisy kan apa ya? Meragukan dia seperti manusia. Suara saya ada? Ada, Bu. Oke, ada ya. Ini karena dari tadi hujan ya. Sinyal lanjutkan ya.
Jika Quran berbicara, manusia, halo, cek. Ada yang mendengar suara saya? Iya, Ibu. Oke, Bu. karena saya khawatir nggak dengar ya. Ini saya izin menutup kamera ya, biar agak mending suaranya ya. Iya, Bu. Jadi memang tadi sudah disampaikan bahwa ketika kita mengaitkan ayat-ayat yang lain, maka kita akan memahami konsep makna yang dibahas dalam ayat itu secara utuh ya. Seperti tadi. Jadi nanti konsep manusia secara utuh itu bisa tergambar secara jelas ketika kita mengaitkan ayat-ayat yang serupa, kira-kira begitu ya, dan apalagi diurutkan sesuai dengan tartib nuzul. Itu untuk apa? Misalnya yang tadi ya, jelita yang pertama, ma fil Quran. Jadi kita ketika memahami ayat Al-Quran, kita harus memahami betul apa yang ada dalam teks itu. Karena Al-Quran itu apa ya, menafsirkan satu dengan ayat yang lain, makanya kita harus mengaitkan ayat dengan ayat-ayat yang lain. Kalau kita hanya memahami satu ayat saja, maka pemaknaan itu akan parsial ya. Misalnya yang kemarin saya sampaikan, waqatilul musyrikina kafah. Bunuhlah orang-orang musyrik secara keseluruhan. Maka ayat ini kalau dipahami hanya satu ayat, maka berbahaya ya, yang kemudian akhirnya gereja sini dibom, gereja sana dibom karena berdasarkan ayat waqatilul musyrikina kafah. Padahal harusnya memahami konsep itu harus secara utuh dengan mengaitkan ayat-ayat yang lain. Oke, itu yang pertama, ma fil Quran. Kemudian yang kedua, seorang mufassir itu ketika menafsirkan Al-Quran maka harus memahami ma haulal Quran. Apa yang ada, apa yang mengitari Al-Quran itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan bahwa Al-Quran itu kan turun tidak dalam ruang yang kosong. Ya, dia itu tidak ujuk-ujuk turun, kira-kira begitu ya. Tapi Al-Quran itu turun, itu berdialog dengan masyarakat pada saat itu. Misalnya, masyarakat kafir Quraisy menanyakan tentang kisah Ashabul Kahfi, maka turunlah kisah Ashabul Kahfi. Jadi kan di situ Al-Quran berdialog dengan masyarakat ya. Misalnya, ketika Nabi Muhammad ingin menyolati pimpinan orang Quraisy, dia orang kafir ya, tetapi karena permintaan anaknya untuk mensolati ayahnya yang kafir itu, Nabi Muhammad ingin ini ya berangkat, dan beliau memang punya keinginan barangkali dengan Nabi Muhammad menyolati mereka, maka akan banyak orang-orang kafir Quraisy yang kemudian masuk Islam. Tetapi sebelum beliau berangkat, tapi ditegur oleh Allah. وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Kira-kira begitu ya. Jadi larangan kita mensolati orang-orang non-muslim. Nah, berarti kan Al-Quran itu berdialog dengan masyarakat pada saat itu ya. Makanya ketika menafsirkan Al-Quran, maka harus dipahami ma haulal Quran. Apa yang mengitari Al-Quran itu, meliputi apa? Sabab nuzul, kita harus memahami betul sabab nuzul ayat itu apa. Selain itu juga tidak cukup dengan sabab nuzul, kita harus memahami bagaimana sosiokultur tradisi masyarakat awal penerima wahyu itu seperti apa. Kira-kira begitu ya. Jadi kita harus memahami betul. Kalau kita memahami ma fil Quran dan ma haulal Quran, maka kita akan memahami teks itu secara komprehensif ya. Kalau orang tersebut tidak memahami ma haulal Quran, apa sabab nuzulnya, bagaimana kondisi sosiokultur masyarakat awal penerima wahyu itu bagaimana, maka kita akan memahaminya juga secara setengah-setengah ya, secara parsial. Misalnya, ketika
Halo.
Oke guys, keluar Zoom.